Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Perempuan di Titik Nol karya Nawal El-Sadawi menggunakan kajian feminisme. Di sini oleh saya sendiri Mas Nidrawati Wajabaye dengan NPM 2161000310060 dengan dosen pembimbingnya Susandi MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalahnya. Di sini saya akan mengetahui rumusan masalahnya dalam penelitiannya adalah apa saja unsur struktural yang terkandung dalam novel tersebut. Kemudian kedua, bagaimana sosok perempuan dalam novel Perempuan di Titik Nol karya Nawal El-Sadawi tersebut, dan juga bagaimana pejuang dalam mewujudkan feminisme novel Perempuan di Titik Nol karya Nawal El-Sadawi. Di sini Tujuan saya meneliti yaitu guna mengetahui lebih dalam tentang karya sastra yang dibuat oleh pengarang, agar mudah kita bisa memberi dan berimajinasi dengan karya-karya kita sendiri. Dengan hasil kita sendiri, terlebihnya di novel ini, saya mengetahui banyak hal tentang perempuan yang sudah tidak mendapatkan keadilan dan hak yang mereka miliki. Kemudian manfaat penelitian. Di sini ada 3 manfaat yang saya ambil, yaitu manfaat bagi peneliti, manfaat bagi pembaca, dan juga manfaat bagi masyarakat. Di sini, manfaat bagi peneliti sendiri, kita sudah mengetahui bahwa pengetahuan yang terjadi dalam novel tersebut, selain itu bisa mengetahui isi dari peneliti yang tidak diharapkan bisa menjadi motivasi bagi peneliti. Kemudian, bagi pembaca sendiri, kita diharapkan bisa si pembaca memahami isi novel Perempuan di Titik Nol itu, bisa mengambil manfaat yang terkandung di dalamnya. Kemudian bagi masyarakat sendiri diharapkan bisa memberi inspirasi dan bisa memberikan masukan positif bahwa perjuangan seseorang perempuan juga sama kedudukannya dan hak yang penting untuk mendapat perubahan mulai dari sikap bagi kaum laki-laki. Kemudian di bab keduanya yaitu kajian teorinya, yaitu hakikat novel. Di sini saya akan menjelaskan pengertian novel sedikit, yaitu pengertian novel di sini berasal dari bahasa Italia, yakni novella. Berarti sebuah barang baru yang sudah diteliti oleh Abrams dan Nugriantoro. Di sini kita lihat menurut para ahlinya sendiri, yaitu sudah disebutkan bahwa menurut Abrams dan Nugriantoro sendiri, yaitu cerita pendek dalam bentuk prosa. Dan di sini sudah kita simpulkan bahwa pengertian di atas novel itu adalah sebuah fiktif yang berusaha memberi gambaran kehidupan seseorang. Cerita fiktif kita sudah bisa mengetahui bahwa kita tidak bisa hanya cerita khayalan, melainkan sebuah imajinasi seorang pengarang, seperti itu. Kemudian macam-macam novel di sini. Saya akan menjelaskan berbagai macam novel. Di sini saya mengambil 4 macam-macam novel, yaitu novel romantis, novel komedi, novel religi, dan juga novel inspiratif, seperti itu. Di sini novel romantis sendiri yaitu novel yang memuat cerita panjang bertemakan percintaan. Nah, di sini saya mengambil sebuah contoh, yaitu novel Jatuh dan Cinta karyanya Boy Chandra. Di situ kita sudah mengetahui bahwa banyak tentang percintaan yang Boy Chandra luangkan di dalamnya. Itu cerita percintaan yang kita tidak ketahui, yang kita sudah ketahui. Apapun itu kita akan memahaminya, seperti itu. Kemudian novel komedi. Di sini novel komedi sendiri memuat cerita yang humoris atau lucu. Nah, di sini saya sudah mengambil contohnya, yaitu Ubur-ubur lembur. Ubur-ubur lembur karyanya Raditya Dika. Di sini kita sudah mengetahui dari judul novelnya sendiri saja, kita sudah mengetahui isinya pasti sudah terkandung banyak lelucon, banyak lucunya yang akan membawa pembaca berminat, seperti itu. Kemudian dari novel religi sendiri, yaitu kisah romantis atau inspiratif yang ditulis lewat sudut pandang religi. Di sini saya mengambil contoh novelnya Harapan di Atas Sajadah karyanya Mailan Kokonoka. Di situ sudah banyak segi religinya, termaksud dari segi agamanya, dari segi sifatnya saja kita sudah mengetahui itu sudah termaksud dalam religi, karena dari di situ juga berisi tentang percintaan yang sudah termaksud dalam sudut pandang religi, seperti itu. Di sini kemudian
novel inspiratif. Novel itu yang menceritakan sebuah cerita yang bisa memberi inspiratif pembaca. Di sini saya mengambil contohnya yaitu Perempuan di Titik Nol karyanya Nawal El Saadawi. Seperti itu. Di situ kita sudah mengetahui inspiratifnya yaitu perjuangan seorang perempuan mengetahui menginginkan kewajibannya, menginginkan haknya, menginginkan nilai-nilai yang harus ada, yang harus dia dapatkan, seperti itu. Kemudian sekarang kajian feminisme. Di sini ada pengertian feminisme sastra, yaitu pengertian feminis sastra sendiri, yaitu yang sudah diartikan oleh Kutaratna, yakni adalah woman. Berarti kita sudah mengetahui woman itu adalah perempuan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-haknya kaum perempuan itu sendiri. Nah, kemudian kedua, kritik sastra feminisme, yaitu feminisme dalam kajian sastra sering dikenal dengan kritik sastra feminisme. Nah, di sini kita sudah mengetahui analisis novel dan kritik sastra feminisme berhubungan dengan konsep membaca sebagai perempuan, karena selama ini seolah-olah karya sastra itu sudah perbaharuan adanya pengakuan akan adanya pembaca perempuan dan dikatakan untuk mengurangi prasangka gender dalam sastra. Seperti itu. Kemudian di bab 3 metodologi penelitian. Di sini ada tempat dan waktu penelitian, yaitu di bab ini waktu dan penelitian yang digunakan peneliti adalah bersifat kualitatif. Dalam objek penelitian ini adalah novel Perempuan di Titik Nol karya Nawal El Saadawi dengan jumlah halaman 176 dengan pengantarnya Mokhtar Lubis, penerbitan Yayasan Obor Indonesia. Kemudian pendekatan penelitian, yaitu metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Di sini peneliti dalam hal ini sudah mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta yang nyata terdapat dalam novel tersebut. Seperti itu. Kemudian sumber datanya. Di sini pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah dokumen, yaitu novel Perempuan di Titik Nol yang diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Kemudian unsur-unsur yang akan dikaji dalam novel ini yaitu pertama unsur-unsur strukturalnya, kemudian perjuangan perempuan Mesir untuk merebut kedudukan dan hak-hak yang sama dan lebih penting lagi untuk mendapatkan perubahan nilai dan sikap bagi kaum lelaki, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis sudah menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya yaitu pertama, membaca berulang-ulang secara keseluruhan novel tersebut untuk memahami isinya secara utuh. Dan kemudian mencatat kata kalimat atau data-data yang penting dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian mencatat serta mengumpulkan teori-teori yang relevan dan juga melakukan penelitian berdasarkan teori yang sudah ada. Kemudian yang terakhir menarik kesimpulan. Nah, di sini ada teknik pengolahan data, ada teknik deskripsi data, yaitu peneliti membaca novel perempuan, kemudian diuraikan mengetahui masalah yang akan diangkat teorinya dan metodologi penelitian yang akan digunakan. Kemudian tahap klarifikasi data, yaitu tahap ini mengelompokkan masalah yang harus diselesaikan, yang harus dipakai, dan metode yang harus digunakan dalam menganalisis novel Perempuan di Titik Nol ini. Dan kemudian yang ketiga, analisis data. Kemudian menganalisis novel, di sini analisis datanya yaitu sudah menganalisis novel, harus bisa menganalisis novel Perempuan di Titik Nol karya Nawal El Saadawi dengan sesuai apa yang ditentukan pada tahap klarifikasinya. Seperti itu. Dan kemudian tahap penafsiran sudah menjelaskan peneliti bisa menjelaskan semuanya dan bisa menjelaskan isi dari novel tersebut secara pemahamannya, dan juga bisa diangkat dari pemahaman itu, bisa dicantum oleh unsur-unsur intrinsik yang diangkat oleh novel Perempuan di Titik Nol. Kemudian terakhir di tahap evaluasi. Di sini permasalahan yang telah dikemukakan hasil pada tahap-tahap di atas kemudian diberikan untuk mendapatkan penyelesaian yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan oleh objek dan penelitian. Seperti itu. Kemudian di sini ada hasil penelitian, yaitu deskripsi data. Di sini kita sudah tahu, di sini saya mengambil deskripsi datanya di sini, yaitu novel Perempuan di Titik Nol karya Nawal El Saadawi.
yang dikaji dengan menggunakan kajian feminisme. Peneliti mendeskripsikan tentang unsur-unsur struktural di sini, yaitu dan juga sosok tokoh perempuan dan juga perjuangan tokoh perempuan dalam mewujudkan feminisme. Nah, di sini kemudian kita masuk ke unsur-unsur struktural yang terdapat dalam novel perempuan di sini, yaitu pertamanya tema. Kita sudah mengetahui bahwa tema dalam novel di sini adalah perempuan yang memperjuangkan hak dan kewajibannya kewajibannya dalam pertentangan antara kaum laki-laki. Seperti itu. Kemudian penokohan dan perwatakan. Di sini ada beberapa tokoh, yaitu yang saya bisa jelaskan Nawal El-Sadawi di sini, dokter, baik hati, peduli dan ingin menolong. Di sini novel Perempuan di Titik Nol sudah dijelaskan bahwa seorang dokter yang ingin menjadi perempuan yang mempunyai gangguan mental dan ingin mengetahui jalan cerita sosok dari Firdaus tersebut. Kemudian dokter penjara seorang laki-laki yang baik. Seorang laki-laki yang kerjanya menjadi seorang dokter yang bisa berusaha untuk menceritakan wanita yang ada dalam penjara Kanatir dan juga bisa menjelaskan kondisi perempuan yang ada di dalam penjara tersebut. Kemudian Paman Sheikh Mahmud, seorang paman yang baik dan perhatian dan juga seorang kaya raya. Sosok paman yang baik hatinya dan ingin selalu merawati Firdaus hingga ia bisa bersekolah dan mendapat ijazah agar bisa bekerja dan bisa menafkahi kehidupannya kelak. Seperti itu. Kemudian Wafia, teman Firdaus. Sosok Wafia adalah teman yang baik yang selalu memberikan masukan baik untuk Firdaus, sebab apa yang dia nasihati akan menjadi hal baiknya buat Firdaus. Seperti itu. Kemudian nomor 5 yaitu Bayomi dan kawan-kawannya. Seseorang lelaki yang sikapnya bermula dari baik dan lemah lembut hingga menjadi pemarah karena selalu bertindak tidak sewajarnya terhadap Firdaus. Kemudian suami Firdaus, yaitu dia kasar dan pemarah. Sosok suami yang selalu kasar terhadap Firdaus dan selalu bersikap tidak adil dan dalam kehidupan istrinya sendiri. Karena sikap kasarnya dia selalu memerintahkan istrinya patut kepadanya. Kemudian Syarifah, seorang pelacur yang hidupnya mewah dan baik. Seorang perempuan yang ingin memberikan kehidupan baik untuk Firdaus dengan mengikuti pekerjaannya sebagai pelacur. Seperti itu. Kemudian Fauzi, lelaki penikmat gadis. Sosok lelaki yang ingin memiliki wanita yang membayarnya mahal dan juga ingin menafkahi Firdaus karena ingin mempunyai keluarga kecil layaknya seperti seorang lelaki lainnya. Kemudian kepala sekolah di sini, keras dan pemarah. Sosok kepala sekolah yang mempunyai sifat keras karena pangkatnya dan memberikan sikap tegas dan tidak sabar ketika memberikan masukan dan mengetahui siswa. Seperti itu. Kemudian latar. Di sini ada latar tempat di sini. Yang saya bisa jelaskan latar tempat di sini, demikianlah ketika saya pada suatu hari bertemu secara kebetulan dengan salah seorang dokter dari penjara wanita di Kanatir. Saya tidak dapat menahan diri untuk bertukar pikiran. Di sini sudah kita ketahui bahwa latar tempatnya yaitu di penjara wanita di Kanatir, seperti itu. Nah, kemudian di sini amanatnya. Amanat yang sudah saya cantumkan di sini, yang saya ketahui amanatnya yaitu mengajarkan bahwa setiap laki-laki harus bisa menghormati perempuan siapapun itu. Ketika kita mengacaukan kehidupannya dan harga dirinya, maka sama saja kita menyakiti ibu kandung dan saudari kita sendiri. Yang saya harapkan dari novel ini adalah laki-laki bisa memberikan hak dan kewajiban setimpal bagi kaum perempuan. Kemudian sikap kasar terhadap kaum perempuan seharusnya dihilangkan karena tidak mencerminkan sikap baik terhadap perempuan. Laki-laki seharusnya membimbing dan menjaga, bukannya menghina dan menyakiti perempuan. Seperti itu. Kemudian di sini bagian kedua, sosok tokoh Firdaus dalam novel Perempuan di Titik Nol karya Nawal El-Sadawi. Di sini Firdaus dalam sosok perempuan sudah dianggap sebagai pelacur sejak kecil. Di tengah kehidupannya terselip berbagai ketidakadilan. Dari berbagai ketidakadilan itu, dia sudah di tengah kehidupannya itu dia tidak mendapatkan ketidakadilan dan tidak mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari kedua orang tuanya, dari orang terdekatnya. Dia selalu menganggap tidak adil karena selalu banyak orang yang selalu memperlakukan dia dengan tidak sewajarnya. Ketika dia mendapatkan ketika dia mendapatkan seseorang itu sudah memperlakukan dia dengan baik, tapi seseorang itu sudah mengacuhkannya, memalingkannya.
Dan juga tokoh Firdaus juga sifat kerasnya itu yang saya sukai, menghadapi kehidupan dengan hukuman mati. Dia hukuman mati, dia rela membawa hidupnya dengan kematian daripada kebaikan yang selalu dia berikan, sudah diberikan tapi diacuhkan, seperti itu. Dan juga posisi laki-laki yang digambarkan selalu mendapatkan hak yang lebih, menyebabkan posisi perempuan sangat sulit. Perempuan tidak dapat melakukan hal yang membuatnya lebih bisa bahagia, seperti itu. Kemudian perjuangan tokoh perempuan dalam mewujudkan feminisme dalam novel Perempuan di Titik Nol di sini. Perempuan seringkali dihadapkan dengan persoalan yang rumit yang diakibatkan dari situasi hubungan laki-laki dengan perempuan yang tidak seharusnya. Di sini perempuan menganggapinya dengan berbagai cara dan sikap. Ada yang menyadari dan menumbuhkan kesadaran kritis yang berlanjut pada keberanian sikap menentang segala bentuk ketidakadilan bagi perempuan. Berani memperjuangkan hak-hak yang menentang nilai dan kejahatan bagi kaum laki-laki, menerima hasil kerja yang tidak baik oleh laki-laki. Sangatlah tidak adil bagi laki-laki merampas hak milik perempuan, terutama dengan kekerasan. Walaupun perempuan adalah sosok yang lemah di mata laki-laki, tidak selamanya lemah ketika bekerja untuk mendapatkan hak dan nilai kewajiban bagi perempuan. Di situ kita sudah mendapat perjuangan dari tokoh Firdaus. Di situ dia selalu berjuang dan bekerja keras mendapatkan haknya, mendapatkan nilai kewajibannya sebagai perempuan yang tidak seharusnya diacuhkan dan diperlakukan dengan tidak sewajarnya, diperlakukan tidak sebaiknya. Perjuangan Firdaus di situ kita sudah bisa lihat. Bagaimana sih sosok Firdaus itu, perjuangannya dari nol hingga dia bisa masuk di penjara dan bisa mengambil hukuman mati. Itu dari nol sendiri, dia tidak mendapatkan kasih sayang sedikit pun kasih sayang dari seseorang yang dia kenal, entah itu kedua orang tuanya, dan itu pun kedua orang tuanya sudah meninggalkan dia sejak kecil, seperti itu. Kemudian dengan sosok Firdaus sendiri, kita sudah mengetahui bahwa dia di sosok Firdaus itu dia sangat memperjuangkan kehidupannya dengan ketidakadilan, seperti itu. Baik, itu saja pemaparan proposal skripsi saya hari ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.